وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini biidznillah ta'ala kita akan membahas 3 sesi kajian. Kita akan melaksanakan 3 sesi kajian. Yang pertama, pengkajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallah. Kemudian dilanjutkan insyaallah ta'ala dengan kajian berikutnya, yaitu kajian Dzikrul Maut, ya. Dan ana akan mengambil dari kitab Aina Nahnu Min Haula. Dan yang ketiga kita insyaallah akan membahas salah satu tema fikih keluarga, ya, yang insyaallah bermanfaat. Kita mulai dari kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, dimulai dari perkataan Syekh Abdul Razzaq, walamma kana al-qalbu bihadhihi al-mathabah. Mawjud? Ditemukan? Ya. Qala fadilatu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, walamma kana al-qalbu bihadhihi al-mathabati yusafu bil hayati wa ضدها انقسمت القلوب بحسب ذلك ila 3 aqsam. Dan ketika qalbu itu sepadan seperti ini, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan lampau, yang mana qalbu itu disifati kehidupan dan juga lawan dari kehidupan yaitu kematian. Jadi boleh jadi qalbu ini qalbu secara maknawi. Kita sedang membahas qalbu secara maknawi, bukan qalbu secara fisik atau hissi. Maka qalbu tersifati dengan kematian dan juga kehidupan dan juga lawan dari kehidupan yaitu kematian. Maka terbagilah qalbu dengan standar seperti itu, ditinjau dari masalah kehidupan dan kematiannya menjadi 3 macam qalbu. Qala hafizallah, al-awwal al-qalbus salim. Yang pertama adalah qalbu yang selamat. Qalbu yang selamat. Apa itu qalbu yang selamat? Wa huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Yaitu qalbu yang selamat daripada ditujukannya qalbu tersebut kepada selain Allah, daripada perbuatan syirik untuk selain Allah Ta'ala dalam qalbu tersebut dengan bentuk syirik apapun, selamat dari syirik secara mutlak. Itu baru qalbun salim. Dan betapa banyak orang menganggap qalbun salim itu sebatas akhlak mulia, padahal justru
asas dan basic qalbu salim itu dimulai dari akidahnya, dari kebagaimanaan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik terutama dalam masalah ubudiyah, ibadah. Jadi kalau misalnya akhlak hablum minan nas kepada manusia bagus, tapi hablum minallah taala bergelimangan dengan syirik, maka ini tidak disebut qalbun salim. Ya, malah boleh jadi akhlak kepada manusia itu bagus, itu justru rata-rata bisa jadi riya. Karena dia jelek muamalahnya dengan Allah Ta'ala. Memperbagus muamalah dengan manusia, tapi jelek muamalah dia kepada Allah Ta'ala dari segi tauhid atau syiriknya. Nah, jadi ini al-qalbus salim itu betul-betul yang paling pertama yang harus diperhatikan. Ciri-cirinya adalah dia bertauhid betul-betul, tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan kalaupun ia pernah bertaubat dari perbuatan syirik tersebut, bal qad khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan. Sisi penghambaan diri dia kepada Allah Ta'ala itu sudah betul-betul murni. Penghambaannya murni dari segi apa? Dari segi iradah, kehendak, keinginannya kepada Allah. Dari segi mahabbah, cintanya dia kepada Allah. Jadi betul-betul tuh memurnikan ibadahnya dia, memurnikan penghambaan dirinya dari segi adanya keinginan untuk Allah, adanya cinta untuk Allah. Wa tawakkulan wa inabatan, dan juga dari segi tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia menghadapi situasi apapun, terutama situasi sulit, terhimpit ekonomi, sakit di masa pandemi, maka dia mewakilkan urusan sakit dan ekonominya dia kepada Allah Ta'ala betul-betul. Ya, sembari ikhtiar, sembari usaha. Ya. Banyak poin ini, poin tawakul dalam berubudiyah kepada Allah Ta'ala, atau berubudiyah dari sisi tawakul kepada Allah, tawakal kepada Allah di masa sakit seperti di masa pandemi ini. Banyak yang luput dari orang. Orang lebih tawakal kepada dokter, resep dan obatnya. Dan di antara bentuk gambaran wujud dan implementasi tawakal kepada Allah di masa-masa sakit adalah tampak pada masa sakit dia lebih beribadah, lebih soleh, lebih dekat kepada Allah, itu kelihatan. Ya, orang kalau misalnya tawakal pas mau kerja, ya tawakal sih tawakal, tapi dia maksiat juga, ya ini ada sesuatu berarti tawakalnya, maksiat saat bekerja. Wa inabatan, dan kembali kepada Allah Ta'ala betul-betul dia bertaubat dan berinabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga inabah di sini diartikan mirip dengan tawakal, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai naib untuk urusannya, sebagai zat yang betul-betul bisa mengurus urusannya. Yang mana manusia itu tidak akan bisa mengurus urusannya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Jadi betul-betul ketundukannya, betul-betul rasa takutnya dan rasa harapnya itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khalasa amaluhu lillahi, dan amalannya pun tulus, murni untuk Allah. Fa in ahabba fillah. Kalau misalnya dia mencintai karena Allah. Jadi bukan dia mencintai karena zat dunia ini, bukan. Dia tidak mencintai istrinya karena semata-mata cantiknya saja, bukan. Karena agamanya, karena Allah Ta'ala. Dia mencintai temannya atau sahabatnya atau keluarga karena Allah. Itu kalau misalnya kita membaca di masalah ini nih, fa in ahabba fillah,
Wa in abghadha fillah. Ya. Ya, Alwi pakai masker nanti lihat orang pakai masker. Ya, soalnya kajian di sini disyaratin kayak gitu. Nah, boleh tapi harus ini prokes. Kalau ada yang lihat repot nanti. Kalau Anda maklum kalau capek juga pakai masker. Antum yang antum aja pakai masker. Wa in ahabba fa in ahabba fillah wa in abghadha fillah. Nah, ini masalah hub fillah, bughd fillah. Ya, mencintai karena Allah, murka karena Allah. Kalau antum mau menyimak atau membaca pembahasan yang sangat bagus akan hal ini, ana sarankan baca awal-awal kitab Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu awal-awalnya berkaitan ini, masya Allah, kalimatnya beliau masya Allah. Ya. Jadi kalau dia mencintai sesuatu atau seseorang, dia mencintainya karena Allah Ta'ala. Ya. Sehingga arah cintanya bukan karena zat duniawi itu, bukan. Kenapa? Karena dunia akan hilang pasti. Kecantikan kulit istri akan hilang, akan berganti dengan keriput. Harta akan hilang, baik hilang ketika kita masih hidup atau kita kehilangan akannya ketika kita mati dan akan bergeser dan berpindah ke tangan-tangan ahli waris. Jadi nggak boleh kita mencintai sesuatu pun di dunia ini secara zatnya, dari segi zatnya, bukan karena Allah Ta'ala. Menyukai mungkin ya, menyukai karena menyukai dari segi hub tabi'i itu oke. Kayak misalnya kita menyukai pemandangan alam, oke, udah itu boleh ya. Kayak misalnya kita menyukai lukisan yang bagus misalnya, selama bukan lukisan yang haram, boleh. Kita menyukai motif pakaian yang bagus, tabi'i, boleh. Cuman sampai situ saja, suka, oh itu bagus, dah selesai. Dah. Ya. Kita menyukai kemegahan masjid yang bagus misalnya, itu wajar, manusiawi. Ya. Tapi jangan sampai dia menyukainya karena zatnya, kemudian dia kecintaan tersebut betul-betul masuk ke relung hatinya, enggak boleh. Enggak boleh. Wa in abghadha fillah. Kalau dia murka karena Allah Ta'ala. Dia murka ketika terjadi kedurhakaan atau maksiat. Tapi murkanya karena apa? Kalau murkanya karena sebatas sensi doang, ya. Kalau murkanya sebatas karena dia bukan golongan saya, ini kurang. Tapi kalau dia murka karena apa? Karena ini peraturan Allah dilanggar. Nah ini baru al-bughd fillah. Wa in a'ta lillah wa in mana'a lillah. Masya Allah. Kalau dia memberi karena Allah. Kalau dia mencegah pemberian, dia mencegahnya karena Allah. Masya Allah. Ya. Kayak misalnya kadang-kadang kita ngeliat orang-orang yang kelihatan fakir miskin. Orang kelihatan miskin, dia kelihatan ya, kayak orang miskin. Tapi dia minta-minta dan tiap hari minta-minta di situ. Dan kita nggak suka dengan hal itu, kita mencegah diri dari memberi dia, bukan karena semata-mata kita nggak suka dengan orang ini, bukan. Tapi karena Nabi SAW melarang meminta-minta. Saya nggak mau mendukung sikap mengemis seperti ini. Nah, gitu. Coba kalau misalnya kita lagi duduk di warteg, makan. Kayak biasa tuh kalau misalnya di Jakarta atau Jabodetabek, ya banyak pengamen berkeliaran kan, bawain lagu inilah lagu itulah. Maka kita sambil makan kemudian kita simak lagunya. Ternyata genrenya dangdut. Nah kita nggak suka dangdut. Dia minta kemudian hasil jasanya yang menghibur yang haram itu, dia minta kemudian gencengan gitu. Nggak Pak. Tapi kenapa nggak ngasih? Nggak ngasih bukan karena ini haram Pak, bukan karena itu, bukan. Nggak ngasih karena apa? Karena dangdut, saya nggak suka dangdut. Coba lagu pop yang keren lah dikit gitu.
Nah kalau lagu pop saya baru ngasih. Nah berarti dia dia mencegah pemberian bukan karena lillah. Dia mencegah pemberian karena apa? Karena gak sesuai seleranya. Ya. Oke Pak, saya nyanyiin deh kalau gitu lagu pop. Dinyanyi lagu pop. Oh ini baru favorit saya. Terusin Mas. Berarti dan kemudian dia memberi infaknya, memberi dunia 2.000 nih kasih. Karena kamu telah memberikan lagu pop. Nih 2.000. Dia memberi itu karena Allah bukan? Enggak. Jadi qalbun salim, qalbu yang selamat. Kalau dia memberi, itu dia niatkan karena Allah. Dan kalau dia mencegah pemberian itu karena ilmunya tentang syariat Allah Ta'ala. Dan dia mencegahnya itu, menahannya itu karena Allah juga. Ya. Anaknya ingin dibelikan motor moge bahkan. Pak, kayak teman-teman dong, kasih saya ini, kasih saya itu. Motor gede, ya Masya Allah. Yang knalpotnya itu nganga sampai nonjok muka orang di belakang. Bapak ini juga, nggak usah lah, nggak boleh kayak gitu. Belilah mocil, ya, motor cilik, ya, beli mocil aja. Jangan beli moge. Nah bapak, kan bapak wajib menafkahi saya. Oh ya bapak ini nggak wajib, ini luxury, ini kemewahan nggak wajib. Nah anak bapaknya nggak mau mencegah pemberian, maka apakah berpahala? Kalau bapaknya mencegah pemberian gini karena khawatir nanti anaknya begajulan, jadi takabur, sombong, dan kemudian jauh dari ibadah kepada Allah, maka ini lillahi ta'ala. Nah ini bagus. Jadi sampai detail kayak gini aja. Ini berkaitan dengan qalbu. Wa yakunul hakimu alaihi fi umurihi kulliha huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakim, pemutus untuknya di seluruh urusan dia itu adalah ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fala yataqaddamu baina yadayhi bi'aqidatin wala qawlin wala amal. Baik. Jadi yang paling awal adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul dulu yang dia pertimbangkan untuk dia bersikap. Kemudian Al-Thani. Tapi ini qalbun salim memerlukan ilmu, ikhwan. Memerlukan ilmu. Semakin banyak kita belajar tentang syariat Allah, insyaallah semakin bisa kita menggapai qalbun salim. Al-Thani diddu hadza, lawan dari qalbun salim, wa huwa al-qalbul mayyit, yaitu kalbu hati yang mati, alladzi la hayata bih. Ini udah kelewatan gitu teksnya. Yaitu kalbu yang tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan dengannya. Fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu wa la yamtathilu amrahu wa la yaf'alu ma yuhibbuhu wa yardah. Yaitu qalbu mayit yang tidak ada kehidupan. Ini qalbu ma'nawi yang tidak ada kehidupan padanya, walaupun qalbu fisiknya hidup karena masih berdetak, masih nafas dia. Tapi qalbu seperti ini enggak ngerti Rabbnya, tidak menyembah Rabbnya, tidak berimtithal dan menunaikan perintahnya karenanya. Wala yaf'alu ma yuhibbuhu wa yardah. Dan dia tidak melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Mati qalbunya. Lalu bagaimana dia qalbunya? Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi. Tapi dia qalbu ini malah apa? Betul-betul betah dengan syahwatnya dan kelezatan apa yang dia suka. Ada tisu nggak? Di belakang ada tisu. Coba lihat. Nggak ada. Nggak tahu, nggak pilek kayak biasanya pagi ini pakai dinginan AC atau gimana ya anak pileknya? Hah? Emang dingin ya? Tersah. Iya, alhamdulillah.
Jadi qalbu mayit itu segala yang dia inginkan, kullu ma tashtahi al-anfus di fid dunya, yang dia inginkan dari dunia itu selalu diturutin gitu loh. Kelezatannya selalu dikejar. Walau kana fiha sakhtu rabbih wa ghadabuh. Walaupun dalam syahwat tersebut, dalam kelezatan tersebut ada kemurkaan dari Allah Ta'ala. Fahuwa muta'abbidun li ghairillahi hubban wa khawfan wa raja'an. Dia menghambakan diri kepada selain Allah dari segi cintanya, dari segi rasa takutnya, dari segi harapannya. Itu cintanya dia bukan kepada Allah Ta'ala, kepada makhluk, kepada hal yang duniawi. Itu terlabuhkan cintanya ke dunia belaka. Kekhawatirannya, ketakutannya duniawi belaka. Ajib kalau misalnya di masa pandemi seperti ini ada seseorang sakit karena COVID misalnya, dia kemudian bed rest di rumahnya atau mungkin di rumah sakit. Dia hanya mengkhawatirkan apa? Perusahaannya takut kolab, hancur perusahaan saya. Masya Allah, ya akhi, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang fasik, yang zalim dan memiliki harta dan juga kekuasaan namun zalim, di akhirat dia akan berkata, ma aghna anni maliyah, ternyata hartaku yang sedunia itu tidak bisa menyelamatkanku dari azab akhirat. Halaka anni sultaniyah, kerajaan saya hancur lebur. Jadi kalau khawatir akan dunia kita, ketahuilah dunia ini akan selalu mengkhawatirkan dan akan hilang dari kita. Antum khawatir atau enggak, dunia ini akan hilang dari kita, akan berakhir. Dan kalau misalnya antum melakukan roja, itu berharap betul-betul ke dunia, aduh masya Allah. Yang disebut ini bukan roja, mungkin yaitu amal, harapan, berharap lebih kepada dunia, padahal dunia tidak memberikan yang lebih. Dunia selalu memberikan yang pasti ada kekurangannya, tapi Allah Ta'ala memberikan yang selalu lebih. Kenapa anak bilang dunia itu pasti memberikan yang selalu ada kurangnya? Antum kok di dunia ini ya, hal yang sifatnya duniawi belaka, antum dapat nikmat, tapi pasti ada efek sampingnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada yang harus dikorbankan, dan itu pun sebentar, hilang pula setelah itu. Itu kalau dunia hilang, setelah itu hilang. Coba sekarang misalnya nih, antum mengincar suatu pakaian, ya, Anda nggak masuk dagang, tapi ini real kehidupan nyata. Antum mengincar sarung yang mahal itu, harga jutaan, dan ini dunia. Silahkan antum suka dengan motifnya, itu tabi'ah. Silahkan kalau antum punya uang beli, tafadhol. Nah, antum mengincar sarung yang bagus ini, harga 1 juta lebih. Antum bercita-cita kemudian memilikinya. Coba niatannya apa? Coba memilikinya. Ternyata hanya sebatas suka akan dunia ini, khalas, taib. Ya. Akhirnya antum tabung duit demi duit, ya, sampailah 1.500.000, antum beli itu sarung, beli. Masya Allah, di awal ya seperti antum meminang seekor gadis lagi, meminang seorang gadis. Antum senang bukan main, ini sarung mahal pertama yang saya punya ini. Ya, dielus-elus, ya, Masya Allah. Dibentangkan, waduh, aromanya juga ajib. Antum pakai kemudian. Antum pakai, alhamdulillah, buat sholat. Ya. Wah, senang. Dalam waktu yang singkat, kesenangan, kesukaan, kebanggaan antum akan hilang akan sarung itu. Ternyata biasa aja, udah khalas. Ternyata sarung udah biasa aja. Ternyata ya sama aja, bahan pakaian. Gitu. Menang di mahal, mungkin menang di bagusnya motif, tapi sebenarnya sama seperti sarung lain. Ya. Apa yang antum harapkan kemudian dari sesuatu yang nikmat
paling nikmat sesuatu, apa yang antum harapkan dari sesuatu yang nikmat paling maksimalnya itu dirasakan sebelum memilikinya. Apa yang antum harapkan darinya? Ana ulangi, apa yang antum harapkan dari hal yang terasa sekali nikmatnya ketika belum memilikinya, tapi setelah memilikinya kenikmatannya itu tidak berulang. Ya. Contoh lain, antum ingin menikah semata-mata karena sebatas, oh saya suka perempuan, oh dia cantik, sebatas itu, ya. Dia cantik, putih, montok dan masya Allah, sebatas itu. Dan anaknya Pak Fulan yang sudah tua dan kaya, kayak bentar lagi mati itu. Cuman itu doang kelas dunia. Membayang-bayangkan nanti kalau saya nikah sama Fulana ini, wah pasti indah banget itu. Dan juga pasti hartanya banyak, nanti warisan bapaknya banyak. Sejahat banget. Maka kemudian nikahlah. Ternyata setelah menikah, yang antum merasakan awal-awalnya masya Allah. Tapi lama-lama ketahuan, oh ini perempuan toh. Oh seperti ini perempuan. Oh gini ya rasanya. Oh punya mertua yang kayaknya masya Allah dan luar biasa seperti ini. Akhirnya dia rasakan apa? Kok lebih nikmat waktu saya masih membayang-bayangkan ya. Dunia itu begitu teman-teman. Antum pengen punya mobil begini sekarang? Pengen punya mobil sekarang? Bagus antum? Tapi kalau dikasih kira-kira mau gak? Muskilahnya kan, antum sekarang pakai motor, alhamdulillah kan, enak kan, kemana-mana oke kan. Coba suatu ketika, misal saja Allah memberikan fitnah dan ujian pada qalbu antum dengan pengen punya mobil kayak fulan. Berkhayal kan, wah nanti kau punya mobil nanti dilihatin sama tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Wah pasti keren ini. Nanti masa timnya ustadz kameramen tapi waktu ini pakai mobil kemarin. Padahal ustadznya pakai Supra. Ya, pertanyaannya, antum mau nyimpen mobil itu di mana? Repot kan? Repot. Akhirnya harus nyewa sebidang tanah untuk parkiran mobil. Uang lagi keluar. Dunia seperti itu. Semakin antum bertambah dunianya, banyak yang harus antum modalkan, gitu loh. Gitu. Maka kalau antum Allah Ta'ala berikan qalbu yang tidak sakit karena dunia, berikan qalbu yang sehat karena inti akhirat, dan gak bercita-cita untuk dunia banget, itu sebenarnya udah nikmat banget gitu loh. Hati-hati. Kemudian waridan muta'abbidun li ghairillah waridan wa sukhtan wa ta'ziman wa dhullan. Jadi menyembah kepada selain Allah, menyembah dunia dan syahwat hawa nafsunya, ridhonya di situ, bencinya di situ, pengagungannya di situ, perendahannya juga di situ. In ahabba li hawa wa in abghadha li hawa. Kalau dia cinta karena hawa nafsunya. Kalau dia benci karena hawa nafsunya. Udah sampai situ aja. Gitu. Bukan karena Allah. Enggak ada pengutusan qalbu untuk akhirat, enggak ada. Wa in a'ta li hawa wa in mana'a li hawa. Kalau dia memberi karena hawa nafsunya. Kalau dia tidak memberi, dia tidak memberi juga karena hawa nafsunya. Fahuwa atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maulah. Jadi dia lebih mengutamakan dunia dan hawa nafsunya lebih utama bagi dia, lebih dia cintai dibandingkan ridhonya Allah. Fal hawa imamuhu wasyahwatu qaiduhu wal jahlu sa'iquh wal ghaflatu markabuh. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim. Maka hawa nafsu adalah imamnya, syahwat adalah kendalinya, kejahilan juga adalah supirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Jadi pemimpin safarnya itu hawa nafsu. Ya, pemimpin safarnya hawa nafsu. Kondekturnya syahwat. Sopirnya kebodohan. Kendaraan bisnya kelalaian. Itu udah hancur itu hidup kayak gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya nih
kita safar, ya, kita safar rihlah nih, ya, sama teman-teman nih. Kan safar ada amirus safar ya, imam safar, amirnya. Nah, pemimpin safar ini, amirus safar ini adalah hawa nafsu. Kemudian kan ada kondektur, sopir bis gitu, kondektur. Keneknya itu syahwat. Sopirnya itu jahal, kebodohan. Jadi sopirnya nggak tahu apa-apa, bodoh dia, nggak ngerti gitu loh. Kendaraannya lalai. Itu kira-kira sampai tujuan nggak? Nggak sampai. Karena apa? Yang namanya diliputi hawa nafsu, diliputi syahwat dan kebodohan serta kelalaian. Ada masakan Padang datang, ada masakan ini datang, ada kuliah ini datang, ada jurang pun mungkin disampangin juga. Itu kolbu yang mati seperti itu. Dia itu tujuannya bukan istiqomah lurus ke akhirat, bukan, tapi apa yang enak di samping kanan kiri itu yang diambil. Jadi segala ada apa yang baru diambil, yang ini dia ambil. Habis sudah waktunya untuk itu. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Qalbu yang memiliki kehidupan tapi ada penyakitnya juga. Falahu maddatan, ini ada dua materi. Tumidduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Jadi ada dua unsur. Unsur kehidupan dan unsur penyakit. Ya, kadang-kadang hidup sempurna, kadang-kadang berpenyakit gitu loh. Waduh, mudah-mudahan ya seperti sebenarnya kita ini seperti ini, ikhwan. Kita pengen qalbun salim tapi qadarullah. Ya sebenarnya jangan qadarullah atas keburukan maksiat kita, tapi ya kita sendiri belum berusaha maksimal. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bih wal ikhlasi lah wat tawakkuli alaihi ma huwa maddatu hayatih. Jadi ada materi kehidupannya ada. Seperti mencintai Allah, beriman kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, tawakal kepada Allah. Ini adalah materi kehidupannya di qalbu itu. Wa fihi min mahabbatis syahwat, tapi di qalbunya itu ada apa? Ada kecintaan terhadap syahwat, mengunggulkan syahwat, menggebu dalam menggapai syahwat. Dia di dalam qalbunya juga ada hasad, ada kesombongan, ada ujub, pengen tinggi gitu. Ma huwa maddatu halakihi wa 'atabih, yang mana itu adalah materi kehancuran dia dan penyakitnya. Allahul musta'an. Ini kita nih, untuk sementara hati kita seperti ini, kita ingin mendapatkan qalbun salih. Fal qalbul awal hayyun mukhbitun layyin. Qalbu yang pertama itu qalbun salim, hidup. Dia tunduk dengan khusyuk dan juga lembut. Ya. Dia hidup qalbunya ini tunduk dengan kekhusyuan dan memiliki kelembutan. Ya tsani, qalbu yang kedua yang qalbu mati, yabisun mayyitun, kering kerontang dan mati. Ats-tsalits marid, qalbu yang sakit, yang tidak, yang ketiga tadi. Fa imma ila salamati adna wa imma ila al-'atabi adna. Bisa jadi qalbu yang sakit ini lebih dekat kepada yang keselamatan karena kehidupannya lebih besar, atau bisa juga lebih dekat kepada kehancuran karena penyakitnya. Ya kayak orang sakit, ikhwan. Orang punya penyakit. Ya, ada yang lebih dekat penyakitnya ringan ada, dan ada yang berpenyakit berat. Ya. Penyakit ringan yaitu yang apa? Yang mungkin lebih dekat kepada kesehatan. Tapi kok penyakitnya berat, komorbidnya masya Allah, saturasinya betul-betul turun down, ya, kena COVID pula, ini masya Allah, ya, yang seperti ini lebih dekat kepada kematian, biiznillah taala. Wa ala hadha, fa innal qalba likay tabqa lahu hayatuh wa tazula anhu ghaflatuh wa tatimma lahu istiqamatuh muhtajun ila ma yahfadhu alaihi quwwatah wa huwa al-iman wa awradut ta'ah. Jadi qalbu agar tetap ada kehidupannya dan hilang ghaflahnya, kelalaiannya,
dan istiqamahnya itu semakin sempurna untuk kalbu tersebut, maka dia kalbu ini muhtajun, butuh suplemen yang menjaga kekuatannya supaya imun kalbu ini ya, betul-betul stabil, yaitu apa? Iman, dan juga hal-hal yang bersifat ketaatan, dan juga menjaga zikir, wal bu'du an kulli ma yuskhituhu tabaraka wa ta'ala, dan menjauhkan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah. Baik, kemudian wala sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ma'budahu wa ghayata matlubih. Tidak ada kebahagiaan untuk hati, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan, tidak ada perbaikan untuk kalbu kecuali dengan menjadikan Allah Ta'ala semata sesembahan dia. Apa-apa untuk dipersembahkan untuk Allah, apa-apa diniatkan untuk Allah dan juga keselamatan hari akhir, dan juga menjadikan Allah Ta'ala semata sebagai penciptanya dia, betul-betul sebagai sesembahan dia, sebagai puncak dari tujuan hidupnya. Wa habba ilaihi min kulli ma siwah, menjadikan Allah sebagai yang paling dia cintai dibandingkan dengan selainnya. Fahadza takunu najatul qalbi minal ghaflah. Ini yang menjadikan keselamatan kalbu dari kelalaian, wa salamatuhu minal halakah, dan keselamatan kalbu dari kehancuran. Wa bihadza tasri fihi al-hayatu wa taufiqu biyadillahi wahdah. Jadi kehidupan itu akan betul-betul mengalir dengan baik, berjalan dengan baik. Ya, kalau kalbu kita, kalbu yang selamat dari ghaflah. Tapi memang zaman-zaman seperti ini ghaflah itu Masya Allah, kelalaian itu adalah konsumsi harian. Ya, tapi tetap bertaubat terus, kembali terus kepada Allah, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Maka taufik itu ada di tangan Allah saja. Ya, ini kitab Fiqhul Ad'i wal Adhkar. Kita lanjut insyaallah ke masalah zikrul maut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.